Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Museum Fredebook Yogyakarta. Di part 2 ini, kita akan melanjutkan menelusuri diorama 3 yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus video kita sampai selesai. Pada masa agresi militer Belanda II, para gerilyawan tinggal di desa-desa. Untuk membantu para gerilyawan, masyarakat berbuat apa saja guna mendukung perjuangan, termasuk menyediakan logistik melalui penyelenggaraan dapur umum. Salah satunya adalah dapur umum yang ada di rumah Kepala Desa Banaran, Banjarsari, Bapak Karyo Utomo, yang diselenggarakan guna menunjang operasional pasukan di bawah pimpinan Kolonel Tai Bonar Simatupang. Selain digunakan sebagai dapur umum, rumah tersebut juga dipergunakan sebagai markas gerilyawan. Dengan berhasilnya Belanda menguasai kota Yogyakarta melalui aksi agresi militer II, Belanda menyiarkan berita bahwa Republik Indonesia beserta TNI telah hancur. Untuk menunjukkan bahwa berita tersebut hanya kebohongan belaka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memanggil Letkol Soeharto selaku Komandan Wekreise III untuk membicarakan aksi serangan balasan terhadap markas tentara Belanda di Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan serangan umum. Salah satu sasarannya adalah Hotel Tugu. Melalui Subwekreise 101 di bawah pimpinan Letnan Marsudi, Hotel Tugu tersebut dapat dikuasai. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 yang menjadi perhatian dunia menyebabkan tentara Belanda lebih meningkatkan kegiatan patrolinya di daerah-daerah yang dicurigai sebagai markas gerilyawan. Kegiatan patroli Belanda tersebut sering dilawan oleh para gerilyawan dengan aksi penghadangan, seperti yang terjadi di Jembatan Piyungan Bantul pada bulan Maret 1949. Tentara TNI di bawah pimpinan Kapten Widodo berusaha menghambat laju konvoi tentara Belanda dengan memasang truk bom di bawah jembatan tersebut. Untuk mengukuhkan kedudukannya di wilayah Yogyakarta, tentara Belanda melakukan patroli ke daerah-daerah yang dicurigai sebagai markas pejuang gerilyawan. Selama kurun waktu 1948 sampai dengan tahun 1949, tentara Belanda sering melakukan patroli ke desa-desa termasuk di sekitar Rejodani yang waktu itu merupakan tempat persinggahan para gerilyawan tentara pelajar. Pada bulan Mei 1949, satu regu anggota tentara pelajar mengadakan penghadangan terhadap pasukan Belanda yang sedang mengadakan patroli di wilayah tersebut dan terjadi kontak senjata. Pada tanggal 7 Mei 1949, pemerintah Indonesia dan Belanda menyepakati sebuah perjanjian yang dikenal dengan Persetujuan Romroyen. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia harus menghentikan perang gerilya. Sebagai tindakan lanjut dari perjanjian tersebut, maka tentara Belanda harus ditarik keluar dari Yogyakarta. Penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta dimulai tanggal 24 Juni 1949 dan selesai pada tanggal 29 Juni 1949. Setelah tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949,
Tugas pengamanan Yogyakarta sepenuhnya di bawah kendali Letkol Suharto selaku Komandan Wekreise III yang bertanggung jawab langsung kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Menteri Negara Koordinator Keamanan Republik Indonesia. Dengan situasi keamanan yang semakin kondusif, maka pada tanggal 6 Juli 1949, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan para pemimpin negara lainnya kembali ke ibu kota Yogyakarta dari pengasingannya di Pulau Bangka. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman memutuskan untuk ikut terjun langsung dalam perang gerilya. Beliau selalu berpindah tempat untuk menghindari kejaran tentara Belanda. Setelah Yogyakarta dikuasai oleh para gerilyawan dan TNI pada tanggal 29 Juni 1949, Letkol Suharto menjemput Jenderal Sudirman untuk kembali ke ibu kota Yogyakarta. Pada tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman dengan ajudannya Kapten Suparjo Rustam didampingi Letkol Suharto menerima penghormatan dalam parade militer di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dihadiri oleh Wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Wakil BFO atau Negara Buatan Belanda. Konferensi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam konferensi tersebut, dicapai kesepakatan bahwa negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dikepalai seorang presiden, dan pemerintah RIS akan menerima kedaulatan dari pihak Belanda dan juga dari Republik Indonesia. Melalui perjuangan diplomasi dalam konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, Republik Indonesia Serikat diakui sebagai negara yang berdaulat. Selanjutnya, Panitia Pemilihan Nasional yang diketuai M.R. Muhrum mengadakan pemilihan presiden dengan calon tunggal Insinyur Soekarno pada tanggal 15 sampai 16 Desember 1949. Pada tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS oleh M.R. Kusuma Atmadja selaku Ketua Mahkamah Agung di Bangsal Manguntur Tangkil Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Setelah dilantik sebagai Presiden RIS, Insinyur Soekarno pindah ke Jakarta untuk melakukan tugas barunya tersebut. Pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden Soekarno berangkat menuju Jakarta dengan pesawat GIA atau Garuda Indonesia Airways. Menjelang keberangkatannya, Presiden Soekarno melakukan inspeksi pasukan. Kesan mendalam atas kota Yogyakarta sebagai benteng proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diungkap oleh Presiden Soekarno sebagai berikut. Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Nah, itulah tadi jalan-jalan kita ke Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.